Ya, jadi baik ini recording sudah berjalan ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa nanti bahan daripada UTS ada 6 ya secara umum ditambah 7. 7 adalah nilai tugas. Jadi tugas itu adalah Anda membuat karya tulis terkait dengan moda sistem angkutan umum massal. Tugas ini sudah dijelaskan di OASE ya pada pertemuan ketujuh. Di sana ada tugas karena nanti kita akan bahas, Anda akan presentasikan itu pada pertemuan ketujuh. Jadi nanti nilai tugas ada nilai terkait dengan laporan, juga nanti ada nilai terkait dengan kemampuan presentasi ya. Jadi ada 2 nilai untuk tugas. Nah, untuk tugas nanti Anda serahkannya dengan mengupload ke OASE ya. Jadi misalnya terkait dengan moda sistem transportasi itu Anda lihat pertemuan ketujuh, Anda nanti bisa upload tugasnya di sana. Nanti Anda cantumkan dengan jelas nama, NIM, dan anggota kelompoknya. Jadi satu tugas bisa dikerjakan oleh 2 mahasiswa ya. Karena ini tugasnya ini saya harapkan tugasnya Anda buat sebaik-baiknya sehingga Anda bisa mulai dari sekarang ya untuk bisa membuat tugas, jangan menunggu tugas-tugas lainnya nanti akan semakin banyak berdatangan supaya Anda tidak kewalahan. Selanjutnya minggu ke-8 ya. Pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Kemudian selanjutnya adalah bahan untuk ujian akhir semester. Nah, setelah ujian akhir semester kita akan mulai mengarah kepada yang angkutan umum massal berbasis rel. Jadi ini belum kita membahas secara detail ya, karena di Bali kita belum memiliki kereta api, tetapi sudah ada wacana-wacana. Paling tidak Anda memahami dulu aspek-aspek umum dari sistem kereta api ya. Siapa tahu suatu saat nanti ketika Anda sudah tamat, mulai ada proyek-proyek kereta api, jadi Anda sudah mulai sedikit memahami, oh kereta api ini strukturnya seperti ini, mana namanya emplacement, langsir, wesel, dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan bahan UAS yang pertemuan ke-9, karakteristik Transit Oriented Development ya, TOD. Jadi sekarang ada satu mahasiswa ya mengambil tugas akhir dengan topik Transit Oriented Development. Nanti kita akan bahas secara detail apa itu Transit Oriented Development. Yang artinya secara umum bahwa pembangunan tata guna lahan itu harus dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan sistem angkutan umum massal atau transit. Jadi ketika kita membangun kereta api, kita harus membangun TOD-nya dulu ya, Transit Oriented Development-nya. Nanti kita akan bahas secara lebih detail pertemuan 9. Selanjutnya teknologi moda transportasi kereta api itu membahas berbagai jenis kereta api ya berdasarkan klasifikasinya nanti. Kemudian selanjutnya struktur jalan rel. Jadi kita belum mengarah ke perhitungan ya. Seperti perhitungan geometrik jalan. Kita sudah membuat tugas menghitung geometrik jalan. Nanti kita belum ya, kita belum secara rinci. Nanti sambil jalan ketika nanti pada perkembangan berikutnya semakin diperlukan kemampuan untuk menghitung geometrik dari jalan rel, baru nanti kita akan lakukan secara detail. Untuk tahap sekarang cukup dengan peraturan geometriknya saja. Nanti saya share geometrik jalan rel itu seperti apa. Jadi kelandaian yang dibutuhkan adalah seperti apa. Kemudian radius tikungannya seperti apa. Tipe jalan rel itu ada berapa jenis yang umumnya dipakai, yang seperti apa. Permasalahan-permasalahan dengan jalan rel. Nanti itu yang akan kita lebih banyak bahas ya. Kemudian juga ada beberapa tugas akhir ya yang sudah dilakukan terkait dengan studi kelayakan jalan kereta api. Jadi itu sudah ada 2 TA. Siapa tahu ada di antara Anda yang berminat untuk melakukan studi seperti itu, saya persilakan ya.
Nanti ada sebenarnya ada dua topik yang menarik ya untuk tugas akhir ya. Studi kelayakan jalan kereta api, kemudian studi kelayakan jalan tol Gilimanuk ke Mengui, ya itu jalan tol juga sedang direncanakan di Bali ya. Selanjutnya adalah rel dan bantalan, kemudian balas dan ruang bebas, emplasmen, langsir, dan wesel. Nah, setelah UAS, sebelum nantinya ujian akhir semester, Anda kembali untuk mempresentasikan tugas kedua. Tugas kedua berupa karya tulis tentang kereta api. Saya tidak membatasi ya, topiknya harus begini, harus begitu. Yang jelas karya tulisnya tentang kereta api. Jadi sehingga saya harapkan nanti Anda sendiri yang jeli untuk berinovasi ya, membuat karya tulis yang sebaik-baiknya tentang kereta api. Jadi jangan sekedarnya saja, nanti ya nilai Anda juga sekedarnya saja ya. Saya hanya ingatkan bahwa sekali lagi sesuai dengan di UASE, komposisi nilai tugas itu adalah 60%. UTS 20%, UAS 20%. Sehingga baik-baiklah membuat tugas, jangan asal-asalan. Nanti sambil jalan ya, melalui OASE, karena sekarang ini baru pertemuan pertama, belum ada kuisnya. Ya, nanti akan saya sampaikan melalui WA Group, nanti akan ada kuis-kuisnya. Karena ini kita online, sehingga untuk menjamin bahwa Anda juga belajar, nanti akan ada kuis. Sehingga mulai minggu depan ya, itu akan ada kuis di OASE. Ya, pertanyaannya tidak akan susah-susah, pertanyaannya hanya terkait materi yang sudah diajarkan. Jadi hanya untuk memastikan bahwa Anda belajar. Kuis ini juga jangan disepelekan ya, karena kuis-kuis itu nanti sistemnya di UASE itu kuisnya berupa pilihan ya, pilihan ganda. Sehingga nanti nilainya akan langsung masuk, akan langsung ditampilkan ketika Anda setelah mengisi kuis, ya sebentarnya lagi sudah akan bisa melihat nilainya. Jadi nilai ini juga menjadi bagian ya dari nilai yang namanya nilai proses 60% tadi ya. Jadi dalam nilai proses 60% ada nilai dari kuis, ada nilai kehadiran Anda juga diperhatikan ya. Kemudian juga nanti sikap Anda, keseriusan Anda dalam mengerjakan tugas, ini merupakan nilai-nilai proses. Nilai proses bahwa di dalam proses untuk menyelesaikan mata kuliah ini, Anda sudah memiliki sikap yang baik, kehadiran yang baik, kemampuan untuk mengerjakan tugas secara baik, termasuk juga pemahaman yang baik melalui kuis. Nah, itu merupakan nilai 60%. Itu sebabnya kenapa komponen nilai proses itu nilainya tinggi, 60%. Sedangkan UAS dan UTS itu komposisinya hanya 20%, 20% ya. Nah, itu kira-kira materi sesuai dengan rencana pembelajaran semester ya, yang kita akan bahas selama 15 kali pertemuan. Kalau Anda memiliki pertanyaan, jadi kalau Anda yang sudah terbiasa mungkin semester lalu menggunakan OASE, di OASE itu ada forum ya. Jadi pada pertemuan pertama itu saya sudah buatkan forum. Bila ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, pada saat kuliah Anda belum menanyakan atau lupa menanyakan, Anda bisa tanyakan di forum OASE ya. Jadi jangan melalui WA ya, supaya tidak penuh nanti WA grupnya. Sehingga di UASE nanti saya akan jawab pertanyaan Anda mengenai tugas dan sebagainya. Tata cara membuat tugas juga sudah saya sampaikan ya, sama dengan tata cara penulisan tugas akhir. Anda bisa download nanti panduan penulisan tugas akhir di web teknik sipil ya. Jadi di sana nanti fontnya, spasinya, dan sebagainya, cara penulisan daftar pustaka. Jadi supaya Anda dari sekarang terbiasa ya, bagaimana cara menulis tugas akhir dengan format yang benar.
tugas nanti ada format karya tulis, ada pendahuluannya, pendahuluan berisikan latar belakang dan tujuan, kemudian langsung saja ke pembahasan. Anda bahas sedetail mungkin yang mampu bisa Anda lakukan. Nah, demikian kira-kira materi yang akan kita bahas ya selama 15 kali pertemuan ke depan. Saya persilakan bila ada hal yang ingin ditanyakan ya sebelum kita lanjutkan kepada materi pertemuan pertama, jaringan transportasi. Baik, saya asumsikan mungkin belum ada pertanyaan ya. Nanti kalau ternyata Anda punya pertanyaan, silakan melalui Oase ya. Yang belum bisa masuk melalui Oase, silakan tanyakan ya pada temannya yang sudah bisa masuk ke Oase. Kita akan lanjutkan dengan materi yang pertama ya, jaringan transportasi. Ya, materi ini bersifat pengulangan ya, karena saya inginkan supaya Anda memahami ya, jaringan transportasi ini ketika tugas akhir mahasiswa ditanyakan kembali, itu sudah pada lupa, sering lupa. Padahal ketika Anda mengambil bidang transportasi, sangat penting untuk memahami jaringan transportasi. Sistem jaringan jalan. Jadi nanti untuk jalan rel kita akan bahas setelah UAS. Saat ini jaringan jalan terlebih dahulu. Karena kita membahas angkutan umum, kita pahami terlebih dahulu jaringan jalannya. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Jadi suatu sistem jaringan jalan dia menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Nah, misalnya kita bayangkan Provinsi Bali ya. Ketika Anda nanti merencanakan, siapa tahu nanti setelah tamat Anda terlibat sebagai ikut dalam tim konsultan menyusun rencana tata ruang wilayah. Apakah RT RW Bali, apakah RT RW kabupaten kota. Anda disuruh coba susunlah sistem jaringan jalan di Provinsi Bali. Nah, ini Anda harus pahami dulu sistem jaringan jalan ini seperti apa. Jadi dia menghubungkan pusat pertumbuhan. Berarti pertama kita harus melakukan kajian, identifikasi di mana pusat-pusat pertumbuhan di Bali. Jadi misalnya sebagai pusat pertumbuhan adalah ibu kota Provinsi Bali, ibu kota kabupaten yang ada di Bali. Itu merupakan pusat-pusat pertumbuhannya. Kemudian dari pusat-pusat pertumbuhan secara administratif ibu kota, provinsi ibu kota, kabupaten. Kemudian ada juga pusat-pusat pertumbuhan lainnya. Jadi pusat pertumbuhan misalnya adalah di bidang kepariwisataan. Jadi di mana lokasi pusat-pusat pertumbuhan wisata? Di mana lokasi pusat-pusat pertumbuhan hotel, restoran, dan sebagainya. Serta aktivitas lainnya. Nah, kemudian di mana ada bandaranya, di mana ada pelabuhannya, di mana ada pelabuhan penyeberangan, sehingga semua pusat pertumbuhan itu kita identifikasi. Kita plotting di dalam satu peta, baru kemudian kita bisa membayangkan bahwa jaringan jalan harus menghubungkan semua pusat pertumbuhan yang ada. Nah, selanjutnya klasifikasi dari jaringan jalan ya. Klasifikasi jaringan jalan yang pertama itu berdasarkan sistem. Jadi ini nanti berdasarkan sistem, ada sistem jaringan primer, sistem jaringan sekunder. Dari mana sumbernya? Nah, ini yang saya tadi sampaikan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang tugas akhir sering salah mengambil sumber data. Sering hanya copy paste ya dari teman-temannya yang TA duluan, sehingga ketika salah ikut-ikut salah juga ya. Sehingga kita bicara terkait tentang sistem jaringan primer, sekunder, itu sumbernya adalah Undang-Undang
38 tahun 2004 tentang jalan dan PP 34 tahun 2006 tentang jalan. Yang kedua, berdasarkan kelas jalan. Dari mana sumber aturannya? Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang LLAJ. LLAJ ini apa? Lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian PP 74 tahun 2013 tentang jaringan LLAJ, jadi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan fungsi jalan. Dari mana informasinya? Dari Undang-Undang 38 tahun 2004 tentang jalan dan PP 34 tahun 2006 tentang jalan. Yang keempat, berdasarkan status jalan. Ini sumbernya adalah dari Undang-Undang 38 2004 tentang jalan dan PP 34 tahun 2006 tentang jalan. Jadi itu Anda pahami terlebih dahulu, apalagi Anda mengambil bidang transportasi, harus paham hierarki, klasifikasi dari jaringan jalan. Mana jalan kelas 1, kalau sesuai dengan kelasnya, ada nanti kelas jatuh, kelas 2, kelas 3, kemudian ada jalan kelas khusus. Fungsi jalannya ada jalan primer, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan. Yang bagaimana namanya jalan arteri primer, arteri sekunder, jalan kolektor, jalan lingkungan. Jadi misalnya Anda melewati bypass Ngurah Rai. Ini bypass Ngurah Rai ini termasuk jalan kelas berapa? Kira-kira fungsi jalannya fungsi jalan apa? Itu misalnya supaya Anda memahaminya. Berdasarkan status jalan ini terkait dengan kewenangannya ya. Misalnya ada jalan nasional, yaitu kewenangannya ada di pemerintah pusat. Ada jalan provinsi, ada jalan lokal, ada jalan lingkungan. Sebagai salah satu contoh misalnya, Jalan Gunung Agung rusak parah. Anda tinggal di Jalan Gunung Agung ya. Anda mau protes. Kemana Anda protes? Kalau Jalan Gunung Agungnya rusak parah. Adalah sesuai dengan status jalan kewenangannya. Jadi Jalan Gunung Agung adalah jalan dengan status kewenangan provinsi. Berarti Anda protesnya ke Dinas PUPR Provinsi. Jadi jangan sampai Anda protesnya ke pemerintah Kota Denpasar. Jadi Anda salah alamat ya protesnya. Demikian juga ya Anda yang sering ke arah Gilimanuk, misalnya Anda dari negara, jalan Gilimanuk rusak parah, Anda komplainnya ke Bupati Jembrana, nanti keliru ya. Jadi Anda komplainnya adalah ke Kementerian PUPR Pusat. Nah itu pentingnya juga memahami klasifikasi dari jaringan jalan ini. Nanti juga akan terkait ya, sebentar kita akan bahas secara detail. Ya. Klasifikasi berdasarkan sistem, ada sistem jaringan jalan primer. Jaringan jalan peranan melayani distribusi barang dan jasa pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan. Ketika Anda membayangkan yang mana maksud jaringan jalan primer, Anda lihat dulu simpul kegiatan nasional. Yang mana simpul kegiatan nasional? Itu yang Anda harus pahami dulu. Simpul kegiatan nasional adalah simpul kegiatan yang berfungsi nasional. Misalnya, ibu kota provinsi itu merupakan simpul nasional. Kemudian bandar udara itu simpul nasional. Kemudian pelabuhan. Pelabuhannya tergantung juga ya pelabuhannya. Misalnya pelabuhan benua itu simpul nasional. Pelabuhan Celukan Bawang simpul nasional ya. Pelabuhan penyeberangan Gilimanuk, pelabuhan penyeberangan Padang Bayi, itu semua simpul-simpul nasional. Sehingga jaringan jalan yang menghubungkan simpul-simpul nasional itu adalah jalan primer. Kemudian selanjutnya ada jaringan jalan sekunder. Jadi sistem jaringan jalan melayani distribusi barang jasa di kawasan perkotaan. Jadi misalnya yang mana jaringan jalan sekunder, ketika kita bergerak
melakukan distribusi barang maupun orang di dalam wilayah kota Denpasar saja, jadi tidak keluar dari Denpasar, itulah merupakan jalan sekunder. Jadi jalan sekunder tentu yang di luar jalan primer, karena di dalam kota Denpasar juga ada jalan primernya, jalan nasional itu merupakan jalan primernya. Misalnya adalah Jalan Gatot Subroto, Jalan Bypass Ngurah Rai, Jalan Mahendra Data. Nah, itu adalah jalan primer di dalam wilayah kota Denpasar. Nah, di luar jalan primer itu adalah ada jalan provinsi dan ada jalan kota. Jadi jalan sekunder ini jalan yang peranannya adalah melayani pergerakan di wilayah perkotaan. Jadi kewenangannya merupakan di bawah kewenangan wilayah, apakah itu kota atau kabupaten. Sedangkan berdasarkan kelasnya, jadi dikelompokkan beberapa kelas. Berdasarkan apa pengelompokan ini? Yang pertama berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas. Yang kedua berdasarkan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat. Jadi, kelas jalan itu berdasarkan atas dua hal. Fungsi dan intensitas lalu lintas. Yang kedua, daya dukung menerima muatan sumbu terberat atau MST dan dimensi kendaraan bermotor. Sebagai contoh, jalan nasional kita, Jalan Gilimanuk Denpasar, itu merupakan jalan nasional. Kelasnya adalah kelas 2. Sedangkan jalan-jalan nasional yang ada di Pulau Jawa sampai ke arah Banyuwangi itu juga jalan nasional, jadi statusnya jalan nasional, tetapi kelasnya kelas 1. Nah, kenapa berbeda? Nah, ini yang sering menjadi masalah. Di Jawa, jalan nasional kelas 1, sampai di Bali, jalan nasionalnya kelas 2. Nah, kenapa jalan nasional di Bali tidak kelas 1? Jadi, jalan nasional kelas Bali untuk bisa menjadi kelas 1, harus bisa menerima MST sesuai jalan kelas 1. Harus memiliki fungsi intensitas lalu lintas geometrik jalan yang memadai untuk kelas 1. Kemudian juga cukup untuk dimensi kendaraan sesuai yang dipersyaratkan kelas 1. Nah, itulah yang belum bisa dipenuhi oleh jalan nasional di Bali. Sehingga jalan nasional di Bali masih kelasnya adalah kelas 2. Sedangkan jalan nasional di Jawa kelasnya kelas 1. Itu sebabnya truk barang boleh melewati Jawa ketika menyeberang di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk sampai di Bali di stop. Disuruh kembali lagi ke Jawa. Karena beratnya melampaui kelas jalan di Bali. Ini yang menjadi permasalahan yang perlu untuk diatasi. Nah, itu sebabnya antara lain untuk menjembatani permasalahan tersebut, maka direncanakan membuat jalan tol dari Gilimanuk ke Mengwitani. Sehingga itulah kemudian yang menyebabkan akhirnya kelas jalan kita sudah sama dengan yang di Pulau Jawa. Sehingga kendaraan berat ketika nanti ada jalan tol sudah boleh masuk. Nah, jalan tol ini masuk kelas berapa? Sebentar kita akan lihat. Jalan kelas 1 itu adalah jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor. Nah, ini yang paling penting ya. Lebar maksimal 2,5 meter, 2,5 meter. Panjang maksimalnya 18 meter. Tinggi maksimalnya 4,2 meter. Nah, ini jalan kelas 1. Dan yang juga penting, MST-nya adalah 10 ton. Nah, apa bedanya dengan jalan kelas 2? Jadi lebarnya sama ya, 2,5 meter, tetapi panjangnya hanya boleh 12 meter. Kelas 1 boleh 18 meter. Jadi yang panjang, yang truk gandeng, itu tidak boleh masuk Bali ya, karena panjangnya melebihi 12 meter. Jadi asal sudah panjangnya lewat dari 12 meter, tidak boleh lewat Bali.
Kemudian tingginya masih sama ya, 4,2 meter. Selanjutnya, muatan sumbu terberatnya ini yang berbeda, 8 ton. Nah, sehingga ini yang menyebabkan bahwa ketika diukur MST-nya ternyata lebih dari 8 ton, maka truk itu tidak diizinkan lewat di jalan di Provinsi Bali, jalan nasional di Provinsi Bali. Karena akan merusak jalan ya. Jalan itu didesain dengan MST 8 ton tetapi dilalui kendaraan yang lebih dari 8 ton, maka dia akan cepat rusak. Itu sebabnya kenapa jalan di Limanuk dan Pasar itu cepat rusak. Karena kendaraan yang lewat itu melewati MST 8 ton kebanyakan. Jadi terjadi overloading, overdimensi ya. Overdimension, overloading yang disingkat dengan odol ya. Jadi kalau Anda sering mendengar, nanti Anda juga harus paham ya istilah-istilah di bidang transportasi, ada istilah odol. Apa ini odol ya? Odol itu overdimension and overloading ya. Jadi dia dimensinya berlebihan dan bebannya juga melebihi ketentuan. Jadi itu disebut sebagai odol, kendaraan-kendaraan yang odol. Nah, kemudian klasifikasi berdasarkan kelas ya. Selain kelas 2, kemudian jalan itu kelas 3, arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor. Nah, jadi ukuran lebarnya 2,1 meter, panjang maksimal 9 meter, tinggi 3,5 meter, MST-nya masih sama, 8 ton. Nah, ini jalan kelas 3 ya. Jadi nanti jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, itu jalan kelas 3. Yang terakhir adalah jalan khusus. Jalan kelas khusus ini lebarnya maksimal 2,5 ton, panjangnya 18 ton, ini masih sama dengan kriteria kelas 1 ya. 2,5 ton, 18 meter, 4,2 meter. Yang beda adalah MST-nya, boleh lebih dari 10 ton. Jadi ketika ada jalan tol Gilimanuk Denpasar, maka tidak ada lagi permasalahan odol ya, overdimension, overloading. Jadi karena sudah dibolehkan lewat jalan tol. Nah, itu terkait dengan kelas jalan ya. Kemudian klasifikasi berdasarkan fungsi jalan. Ada yang jalan berfungsi sebagai jalan arteri. Jadi melayani angkutan utama dari perjalanan jarak jauh, kecepatan tinggi, jumlah jalan dibatasi secara berguna. Jadi jalan arteri itu berfungsi melayani perjalanan jarak jauh, perjalanan antar wilayah. Jadi misalnya adalah lintas Jawa, Bali, Lombok, itu jalan arteri. Sehingga itulah yang harus diprioritaskan. Kita bisa bayangkan sekarang keberadaan jalan misalnya Gatot Subroto. Jadi jalan Gatot Subroto adalah jalan arteri. Artinya dia dilalui oleh kendaraan dari Jawa, Bali, kemudian ke Lombok. Namun yang menjadi permasalahan adalah di Jalan Gatot Subroto sangat banyak hambatan sampingnya. Sehingga ini yang mau permasalahan, sehingga jalan arteri itu, Jalan Gatot Subroto tidak lagi berfungsi arteri, sehingga lebih dominan berfungsi lokal. Padahal seharusnya jalan yang besar itulah yang harus diutamakan. Tapi sekarang justru lalu lintas lokal yang diutamakan. Nah, itu permasalahan fungsi jalan. Kemudian jalan kolektor melayani angkutan pengumpul, pembagi. Jadi maksudnya pengumpul, dia mengumpulkan semua kendaraan dari jalan lokal berkumpul ke kolektor menuju ke arteri atau sebaliknya. Nah, apa maksudnya di jalan arteri ini jalan masuk dibatasi? Jadi di jalan arteri tidak boleh terlalu banyak ada aktivitas sisi jalan yang menyebabkan hambatan. Tidak boleh terlalu banyak ada persimpangan. Sehingga coba kita amati apa yang menghambat ruas jalan Gatot Subroto, terutama Gatsu Tengah ya.
Gatot Subroto Tengah terlalu banyak jalan akses masuk keluarnya. Juga terlalu banyak ada aktivitas yang masuk keluar langsung ke arah jalan. Yaitu yang menyebabkan hambatan di jalan arteri. Selanjutnya jalan kolektor hampir sama ya, juga jumlah jalan masuk dibatasi, tetapi boleh lebih banyak daripada jalan arteri. Nah, kemacetan utama di Jalan Bypass Ngurah Rai juga terjadi di simpangnya. Begitu keluar simpang, seharusnya tidak boleh terjadi kemacetan. Jadi yang menunda perjalanan ketika memasuki daerah-daerah simpang. Yang selanjutnya jalan lokal ya. Jadi ketika berfungsi melayani itu ke arah jalan masuk permukiman, itu merupakan jalan lokal. Kecepatan rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Ya boleh dia banyak ada jalan-jalan aksesnya. Karena memang akses menuju ke permukiman. Jalan lingkungan adalah jalan yang sudah berada di suatu perumahan. Itu adalah jalan lingkungan. Nah, diagram fungsi arus dan fungsi akses. Jadi ini fungsi arus, ini agak kurang terlihat di bawah ya. Ini jalan buntu ya, jalan akses yang terendah. Ini fungsi arusnya di sumbu Y, fungsi aksesnya ini di sumbu X ya. Di jalan tol, fungsi arusnya 100%, fungsi aksesnya 0. Artinya apa? Di jalan tol itu tidak boleh ada pertemuan sebidang. Jadi pertemuan harus tidak sebidang. Tidak boleh orang membuat jalan-jalan masuk menuju jalan tol. Sehingga 100% fungsi arus. Sedangkan di jalan arteri boleh mulai ada simpang sebidangnya. Jadi ini sekitar 80-90% ya. Tapi juga dibatasi jumlah jalan aksesnya. Jadi ini juga masih kecil ya. Artinya di sini jalan akses ini jumlah persimpangan tidak boleh banyak karena fungsi arteri adalah melayani pergerakan menerus. Jalan kolektor ini berimbang antara fungsi akses dengan fungsi arusnya. Sehingga jalan-jalan lalu lintas menerus itu diarahkan untuk melalui jalan arteri, tidak melalui jalan kolektor. Jalan kolektor ini hanya menghubungkan lokal dan arteri saja. Kemudian jalan lokal ini fungsi aksesnya lebih besar, jadi mendekati sekitar 80-90%, sedangkan fungsi arusnya kecil. Jadi tidak boleh ada arus lalu lintas menerus yang masuk ke jalan lokal. Akhirnya kalau ada arus lalu lintas menerus masuk jalan lokal ini akan berubah fungsi menjadi kolektor. Jadi banyak kasus ya jalan-jalan yang semula berfungsi lokal akhirnya berfungsi kolektor. Kemudian jalan buntu, nah ini sudah jalan lingkungan ya, jalan yang menuju daerah permukiman, kompleks perumahan dan sebagainya, itu menjadi jalan buntu atau kuldesak, atau jalan ini menjadi jalan lingkungan. Saya kira skema hierarki fungsi jalan berdasarkan fungsinya adalah seperti gambar berikut, di mana ini adalah jalan arteri, jadi yang ini adalah jalan arteri, kemudian jalan kolektor yang berisi tanda panah ini, selanjutnya ada jalan lokal dan jalan lingkungannya. Kemudian ini ada freeway, ya, jalan bebas hambatan. Nah, kira-kira hierarki jalan itu seperti ini ya. Ketika Anda keluar dari rumah, keluar dari jalan lingkungan di permukiman Anda, itu Anda menuju ke jalan lokal. Dari jalan lokal ini Anda menuju ke jalan kolektor. Jadi semua lingkungan di sekitarnya menuju jalan lokal, kemudian berkumpul di jalan kolektor. Dari jalan kolektor, ini ada banyak jalan kolektor juga nantinya, semua berkumpul menuju ke jalan arteri. Lalu bercampur dengan lalu lintas menerus. Sehingga berdasarkan hierarki tersebut, dengan jelas bisa kita melihat bahwa dari jalan lingkungan lokal sampai ke arteri itu lebarnya harus semakin lebar. Jangan sampai nanti jalan kolektor lebih lebar dari jalan arteri misalnya.
Nah, kemudian nanti arteri baru bertemu dengan freeway, jalan bebas hambatan, entah jalan tol dan sebagainya. Jadi ketika nantinya jalan tol Gilimanuk Denpasar dibangun, jalan tol Gilimanuk Mengwitani dibangun, jalan apa yang boleh berpotongan dengan jalan tol? Adalah jalan arteri. Jadi jalan kolektor tidak boleh berpotongan dengan jalan tol. Dan berpotongannya pun tidak boleh sebidang, harus tidak sebidang. Jadi tidak boleh ya sembarangan membuat akses ke jalan tol. Dia harus aksesnya melalui jalan arteri. Kemudian juga nantinya jalan kolektor, kemudian jalan lokal. Berdasarkan hierarki ini, kita bisa melihat bahwa permukiman itu sebenarnya tidak boleh berada di sepanjang jalan arteri. Demikian juga aktivitas sisi jalan. Kalaupun dia berada di jalan arteri, harusnya masuknya tetap melalui jalan kolektor, baru ke jalan ke lokasi dari pertukuan. Nah, itu yang di negara barat cenderung seperti itu ya. Jalan arterinya, walaupun ada arteri perkotaan, boleh ada aktivitas di sisi jalan, tetapi akses menuju ke aktivitas sisi jalan tidak boleh langsung dari jalan arteri, tetapi melalui jalan kolektor. Kolektor baru menuju ke aktivitas. Sehingga parkir-parkir dari pertukuan itu ada di belakang, bukan di depan. Nah, ini hierarki ya. Hierarki dari jaringan jalan dikaitkan dengan hubungan dengan aktivitas dan kawasannya. Ada kota jenjang 1, jenjang 2, jenjang 3, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih detail pada pembahasan status jalan. Nah, ini adalah kriteria dari jalan arteri ya, kecepatan paling rendah 60 km per jam. Ini kecepatan rencana ya. Jadi bedakan antara kecepatan real dengan kecepatan rencana. Kecepatan rencana untuk merencanakan geometrik dari jalan. Kemudian lebar badan jalannya, kapasitas, dan seterusnya. Jadi saya tidak uraikan secara detail. Nanti silakan Anda harus baca ya. Siapa tahu minggu depan ketika kuis ini keluar ya, keluar pilihan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi mau tidak mau Anda harus baca. Selanjutnya klasifikasi berdasarkan status. Jadi status jalan ini seperti tadi berdasarkan kewenangannya ya. Tadi sudah berdasarkan kelas sudah, berdasarkan fungsi sudah, sekarang berdasarkan status. Jadi ini kewenangannya. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Jadi jalan tol itu sudah pasti adalah jalan nasional. Kemudian jalan strategis nasional. Yang mana dimaksud jalan strategis nasional? Jadi jalan-jalan yang menghubungkan ke simpul-simpul nasional, seperti jalan yang menghubungkan ke bandar udara, jalan yang menghubungkan ke pelabuhan. Itu adalah jalan strategis nasional. Termasuk juga jalan-jalan yang menghubungkan ke kawasan pariwisata nasional, ya KSPN. Itu adalah jalan strategis nasional. Kemudian jalan yang menghubungkan antar ibu kota provinsi. Sehingga antar ibu kota, jadi Denpasar, harus dihubungkan oleh jalan nasional dengan Surabaya. Jadi jalan kota Surabaya dengan kota Denpasar sebagai ibu kota provinsi harus dihubungkan oleh jalan nasional. Nah, itu adalah jalan nasional. Sehingga bisa Anda bayangkan jalan dari Gilimanuk sampai ke Padang Bayi itu adalah jalan nasional. Nah, menghubungkan wilayah nasional. Kemudian
termasuk juga jalan dari Gilimanuk ke arah utara ya, jalur Pantura menuju ke Singaraja. Itu jalan apa? Juga jalan nasional. Tetapi yang di utara itu fungsinya kolektor, yang di selatan fungsinya arteri. Jadi jalan jalur Pantura melalui Singaraja, kemudian sampai ke Padangbae. Jadi titik-titik kuncinya itu bukan Karangasem ya, tetapi antar pelabuhan. Jadi pelabuhan Gilimanuk ke pelabuhan Padangbae. Ada dua jalur ya. Jalur utara itu melalui Singaraja, tembus ke Padangbae. Jalur selatan itu melalui Tabanan Denpasar ke Padangbae. Jadi jalur itu adalah jalan nasional. Kemudian ruas jalan Bedugul ini jalan apa? Itu adalah juga jalan kolektor nasional karena dia menghubungkan antara dua jalan nasional di utara dan di selatan. Sehingga dia menjadi jalan kolektor nasional ya. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer menghubungkan ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten kota, atau antar ibu kota kabupaten kota dan jalan strategis provinsi. Nah, menghubungkan antar ibu kota kabupaten kota. Misalnya Anda dari kota Amlapura bergerak menuju ke kota Singaraja. Jalan yang menghubungkan dari Amlapura ke Singaraja itu adalah jalan provinsi. Kecuali memang sudah ada jalan nasionalnya ya. Seperti misalnya jalan yang menghubungkan dari Denpasar ke arah Amlapura itu kan kombinasi, ada jalan nasionalnya, ada jalan provinsinya. Jadi itu adalah gabungan. Tetapi ketika tidak ada jalan nasional, maka yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten itu adalah jalan provinsi. Misalnya dari Denpasar ke Bangli, itu belum ada jalan nasionalnya, maka yang menghubungkan adalah jalan provinsi. Dari Bangli mau ke Semarapura, itu adalah jalan provinsi. Dan seterusnya ya, dari nanti Singaraja mau ke arah negara, itu adalah jalan provinsi yang di luar jalan nasionalnya. Selanjutnya, jalan yang hubungkan strategis provinsi. Jadi sama seperti strategis nasional ya, strategis provinsi adalah kawasan yang kewenangan strategis provinsi. Kawasan strategis pariwisata provinsi. Jadi daerah provinsi SKDP ya misalnya. Kemudian berdasarkan status yang ketiga, jalan kabupaten kota. Jadi ini menghubungkan dari ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal. Misalnya ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, itu adalah jalan kabupaten. Antar ibu kota kecamatan itu adalah jalan kabupaten. Jadi siapa tahu ada di antara Anda terlibat dalam perencanaan jaringan jalan, kira-kira skemanya seperti itu ya. Mana jalan nasional, mana jalan provinsi, mana jalan kabupaten, jalan kota. Sedangkan jalan desa, ya ini berada di daerah perdesaan, menghubungkan antar permukiman di dalam satu wilayah desa, itu jalan desa. Kemudian bagian-bagian jalan. Nah, ini juga merupakan sering sekali ditanyakan ya pada saat ujian, juga sering ditanyakan. Bagian jalan ada ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan. Kita mulai dengan tengah-tengah dulu ya, ruang milik jalan. Ini sering disebut dengan ROW, right of way ya. Jadi jalan itu punya patok jalan ya. Patok sama dengan kalau kita ya punya tanah ada batas patoknya. Nah, ini juga jalan semikian ya. Ruang milik jalan itu ini batas patok jalannya. Itu merupakan ruang milik jalan. Seperti misalnya jalan bypass Topati Kusambe atau jalan Ide Bagus Mantre, itu ruang milik jalannya adalah 40 meter. Itu ruang milik jalan yang sudah sertifikatnya adalah milik jalan. Tapi ketika dibangun hanya setengahnya misalnya, itu namanya ruang manfaat jalan. Jadi di dalam ruang milik jalan ada ruang manfaat jalan.
Nah, kalau ruang milik jalannya relatif tidak lebar, biasanya sudah langsung menjadi ruang manfaat jalan. Tapi kalau ruang milik jalannya cukup lebar, biasanya pemerintah belum bisa membangun keseluruhan, maka sebagian digunakan untuk jalan. Itulah menjadi ruang manfaat jalan. Jadi ruang manfaat jalan ini adalah ruang yang dimanfaatkan untuk jalan ya, sampai dengan saluran. Dari tepi saluran pertama sampai tepi saluran berikutnya. Itu adalah ruang manfaat jalan. Kemudian ada ruang pengawasan jalan. Jadi ruang pengawasan jalan adalah sejarak tertentu dari tepi perkerasan atau batas ROW jalan. Nah, di dalam ruang pengawasan jalan ini termasuk di dalamnya adalah sempadan jalan ya. Sehingga kalau Anda membangun misalnya tembok pinggir Anda ini, tembok Anda ya, tembok bagian luar dari rumah Anda ini harus sejarak tertentu dari tepi jalan, yaitu selebar setengah dari ROW ya. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Bisa Anda bayangkan ROW atau ruang milik jalan bypass Topati Kusambe itu 40 meter. Sehingga dinding bangunan baru boleh ada adalah selebar 20 meter dari tepi ROW-nya ke dalam. Nah, sekarang bisa Anda lihat di sempadan sepanjang bypass Topati Kusambe, itu sudah pelanggaran sempadan semua. Nah, ini kesulitan penataan ya, penataan dari sempadan jalan, termasuk juga di jalan Teku Umar sederhananya. Teku Umar bypass Gatot Subroto, Teku Umar seperti Anda lihat, bangunan ada yang memenuhi sempadan karena lebar Teku Umar 20 meter, maka dari tepi ROW dia harus 10 meter ke dalam. Ada yang kurang dari 10 meter, berarti itu sudah pelanggaran sempadan jalan. Nah, ini definisinya. Jadi ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi, dan ambang pengaman. Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang saat ini belum dimanfaatkan untuk jalan. Kemudian ruang pengawasan jalan, ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Maksudnya apa? Jadi ini diawasi bangunan apa saja yang boleh ada. Kemudian jaraknya dari tepi ROW ruang milik jalan itu harus berapa? Ini ada pengawasnya. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan mengakibatkan terganggunya jalan di dalam ruang milik jalan, kemudian dilarang melakukan perbuatan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan. Nah, ini aturannya sudah seperti ini ya. Jadi sekali lagi ini ada yang kurang ya. Ini gambar saya masih kurang. Ada batas atasnya sama batas bawahnya. Arah atas itu batasnya adalah 5 meter, arah bawah batasnya adalah 1,5 meter ya. Jadi Anda yang ikut perkuliahan saat ini, Anda ingat ya. Siapa tahu nanti sekali lagi kalau Anda tidak bisa menjawab kuisnya berarti Anda tidak ikut kuliah saya ya. Jadi Anda lihat untuk di bagian jalan ini ada batas vertikal ke atas 5 meter, ke bawah 1,5 meter. Sehingga dia akan membentuk sebuah ruang jalan ya. Jadi lebarnya dibatasi, ke atasnya dibatasi 5 meter, ke bawahnya dibatasi 1,5 meter. Atasnya dibatasi 5 meter itu maksudnya apa? Tidak boleh orang sembarang memasang iklan yang mengganggu ruang milik jalan. Jadi kalaupun memasang iklan harus di atas, di luar dari batas 5 meter tersebut. Lalu orang misalnya memasang ada bentangan kabel listrik di jalan. Tidak boleh sembarangan, harus di atas 5 meter baru boleh.
Demikian juga ketika orang menggali bahu jalan misalnya untuk memasang saluran entah itu kabel listrik, kabel telepon, saluran air, tidak boleh kurang dari 1,5 meter kedalamannya. Jadi harus lebih dalam dari 1,5 meter. Jadi itulah merupakan ruang bebas dari jalan. Ke atas 5 meter, ke bawahnya 1,5 meter, sampingnya sesuai dengan lebar ruang milik jalan. Jadi kira-kira seperti itu ya makna dari bagian-bagian jalan. Baik, itu tadi bagian jalan. Kita lanjutkan dengan sekarang mulai ke arah jaringan angkutan umum yang akan bergerak di ruang jalan ya. Pelayanan angkutan orang itu dengan kendaraan bermotor umum terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan tidak dalam trayek. Jadi ada yang dalam trayek dan tidak dalam trayek. Jadi yang dalam trayek ini misalnya apa ya? Trayeknya sudah jelas, misalnya angkutan kota, angkot ya. Yang punya angkot itu siapa? Denpasar punya angkot ya. Kemudian Singaraja punya angkot. Tapi daerah lain tidak punya angkot. Mereka namanya ANGDES, angkutan perdesaan ya. Kalau angkot itu hanya beroperasi di wilayah perkotaan, tetapi ANGDES beroperasinya adalah bisa keluar dari wilayah perkotaan. Misalnya di Klungkung, tidak ada khusus angkutan kota yang melayani wilayah kota Semarapura. Tetapi yang ada adalah menghubungkan Semarapura dengan Banjarangkan dan daerah-daerah lainnya. Itu namanya angkutan perdesaan, bukan angkot. Ya. Sedangkan kalau Denpasar, karena semua wilayah yang merupakan kota, itu merupakan angkutan kota. Demikian juga Badung ya. Badung juga tidak punya angkot. Ketika ada nanti angkutan umum di Badung, itu namanya angkutan perdesaan. Kemudian ada angkot, kemudian ada ANGDES, kemudian ada nanti AKDP ya. Angkutan antar kota dalam provinsi. Jadi yang menghubungkan antara misalnya Denpasar dengan Gianyar, dengan Badung, kemudian dengan kabupaten lainnya, itu namanya AKDP, angkutan antar kota dalam provinsi. Ada juga yang AKAP ya, angkutan antar kota antar provinsi. Jadi yang menghubungkan antara kota Denpasar, ibu kota Denpasar dengan ibu kota lainnya di provinsi lainnya. Misalnya angkutan yang dari Bali ke Jawa. Jadi itu merupakan AKDP. AKAP ya, angkutan antar kota antar provinsi. Nah, basis dari angkutan AKAP ini, angkutan antar kota antar provinsi adalah di terminal luarnya. Karena kota Denpasar sudah berkembang menjadi Sarbagita, berarti di lingkar luarnya Sarbagita, yaitu terminal Mengui. Itu sebabnya kenapa terminal Denpasar tidak lagi menjadi basis dari AKAP. Karena dia tidak berfungsi sebagai terminal tipe A, jadi sudah turun menjadi tipe C. Selanjutnya, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Jadi seperti yang Anda lihat angkutan sewa, ada angkutan sewa umum, ada angkutan sewa khusus ya. Jadi Rencar itu angkutan sewa umum. Sedangkan angkutan online, Grab dan sebagainya itu merupakan angkutan sewa khusus ya. Angkutan online itu masuk ke angkutan sewa khusus. Kemudian juga ada taksi juga. Itu merupakan angkutan tidak dalam trayek ya, termasuk juga angkutan pariwisata. Jadi tidak ada trayeknya. Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal, meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Jenis pelayanan angkutan orang, kendaraan bermotor umum, nah tadi sudah saya sampaikan ya, ada angkutan lintas batas negara. Ini kalau negaranya berupa satu kepulauan ya, seperti di negara-negara Eropa itu satu kepulauan. Australia itu juga satu kepulauan ya. Termasuk juga di Amerika. Sehingga ada angkutan lintas batas negara. Kalau kita kan tidak ada.
Kemudian angkutan antar kota antar provinsi tadi AKAP, ada AKDP, angkutan perkotaan, angkutan perdesaan. Ini dalam trayek ya. Jadi nanti ada trayeknya, Kereneng Sangla, ke Kereneng Sanur, itu ada trayeknya. Trayek Denpasar Singaraja, trayek Denpasar Semarapura, jadi ada trayek-trayeknya. Trayek Denpasar Surabaya, dan sebagainya, itu ada trayek-trayeknya. Sedangkan yang tidak dalam trayek, tadi juga sudah sampaikan, ada angkutan taksi dengan tujuan tertentu, ada ke pariwisata, angkutan orang di kawasan tertentu. Jadi angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Jadi misalnya, ini juga terjadi permasalahan, boleh enggak menyewa bus-bus biru ya, bus AKDP untuk keperluan misalnya kegiatan pariwisata, mengunjungi objek wisata. Nah, sebenarnya tidak boleh ya, karena itu adalah angkutan dalam trayek, tidak boleh keluar dari trayeknya. Jadi ada pengecualian kecuali daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata. Yang menjadi permasalahan juga nantinya yang perlu Anda juga pikirkan, ada angkutan yang di Nusa Penida. Nah, ini masuk angkutan apa? Angkutan yang di Nusa Penida. Jadi ketika Anda turun dari pelabuhan, misalnya menuju ke Nusa Penida, bagi yang sudah pernah ke Nusa Penida, begitu Anda turun di pelabuhan, itu ada Avanza dan sebagainya. Ini angkutan apa ini? Nah, jadi ini yang juga perlu diperhatikan. Apakah ini akan menjadi angkutan orang di kawasan tertentu? Jadi ini bisa menjadi angkutan kawasan tertentu. Angkutan barang dan kendaraan umum terdiri atas angkutan barang umum, ada angkutan barang khusus ya. Angkutan barang umum ya terkait dengan sembako, itu masuk barang umum ya. Bahan-bahan bangunan, barang khusus misalnya adalah minyak, kemudian bahan obat-obatan, atau barang kimia yang lainnya yang berbahaya. Itu sebagai angkutan barang khusus, sehingga kemasannya juga khusus ya. Jadi harus misalnya minyak harus dibawa dalam tangki dan sebagainya. Pengangkutan barang umum harus memenuhi persyaratan. Prasarana jalan memenuhi ketentuan kelas jalan. Jadi ini termasuk juga kasus jalan Gilimanuk dan Pasar ya. Kelas jalannya itu kelas 2, sehingga truk yang boleh lewat adalah truk yang memenuhi kriteria kelas 2. Tersedia pusat distribusi logistik tempat memuat bongkar barang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Di mana kemudian lokasi tempat muat bongkar barangnya? Ini yang kita belum punya. Yang ada sekarang adalah baru terminal kargo Denpasar ya. Itu sudah beberapa kali ya, sudah 2 atau 3 mahasiswa itu menjadikan itu topik tugas akhir ya, terminal kargo Denpasar. Yang ketiga, menggunakan mobil barang. Selanjutnya kendaraan bermotor barang khusus memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat bentuk barang yang diangkut, memberi tanda tertentu, memarkir kendaraan yang di tempat yang ditetapkan, bongkar muat barang di tempat yang ditetapkan, menggunakan alat yang sesuai, beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan. Nah, ini kegunaannya adanya terminal barang di kargo ya. Jadi kalau misalnya kendaraan dari Jawa ke Lombok, dari Jawa ke Lombok, itu boleh langsung saja dia lewat ya, tidak harus masuk ke kargo. Tetapi begitu kendaraan itu, truk itu akan masuk ke kota Denpasar, dia harus masuk ke terminal kargo dulu. Di sana akan dievaluasi boleh atau tidak dia masuk ke pusat kota. Jadi tidak sembarangan ya. Ketika nanti dimensinya kemudian akan menyebabkan gangguan kemacetan, itu dilarang. Sehingga dia harus diam dulu di terminal kargo. Makanya di terminal kargo itu banyak ada kendaraan barang yang menumpuk, menunggu waktu untuk boleh masuk ke dalam ke gudang-gudang yang ada di pusat kota Denpasar. Mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.
Jadi seperti tadi ya, untuk boleh masuk ada jadwal yang dibolehkan. Nah, itu kira-kira ya materi kuliah kita untuk hari ini. Ya, saya cek jumlah peserta ini ada 16 ya, berarti ada satu orang ya tidak hadir. 16 ini termasuk saya ya. 16 termasuk saya, 12 orang tidak hadir ya. Satu orang yang tidak hadir ya. Ah, mungkin sebentar ya, saya screenshot dulu ininya. Mohon maaf Pak, saya belum ganti nama. Ininya di